What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian fungsi dan kegunaan dari aplikasi bawaan si iPhone ini ya. Di sini udah gue siapin aplikasi-aplikasi yang bawaan dari iPhone atau iOS. Jadi aplikasi-aplikasi ini ada kegunaannya dan mungkin dari beberapa teman-teman kita yang masih pemula atau pemula aja dia belum tahu banyak. Jadi di sini gue mau kasih tahu ke kalian fungsi sebenarnya itu apa biar kita juga paham juga gitu ya pada saat menggunakan iPhone kita kayak gitu. Apa aja aplikasinya dan fungsinya seperti apa aja. Jadi simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Oke cuy, gue akan jelasin aplikasi bawaan iPhone itu apa aja dan kegunaannya seperti apa. Pertama yaitu phone. Phone ini nih untuk kita mau phone, ada kontak juga di bar bawahnya, ada recent call atau telepon panggilan masuk, favorite call, voicemail juga kayak gitu. Ini pasti kalian sudah tahu lah ya kegunaannya untuk secara detailnya. Dan ada pun kalender ya, di sini ada kalender juga. Sebagaimana semestinya handphone memang ada kalendernya kayak gitu. Oke, di sini juga ada iMessage. iMessage ini bisa berupa SMS atau iMessage. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau SMS itu kalian ketika kalian kirim pesan ke teman kalian yang bukan menggunakan iPhone akan bisa menggunakan SMS, tapi kalau sesama iPhone bisa kalian menggunakan seperti iMessage. Tak banyak dari kita yang menggunakan iMessage sebenarnya, karena memang beberapa teman-teman sayang sekali gitu ya padahal sama-sama menggunakan iPhone tapi nggak menggunakan iMessage kayak gitu. Di sini gue menggunakan iMessage untuk beberapa circle gue menggunakan iMessage karena memang nggak semuanya juga menggunakan iPhone ya kan gitu. Dan iMessage ini juga sebenarnya ada konfigurasinya, ada di bagian settings. Nah, di setting kalian cari di sini message. Nah, di sini tuh ada konfigurasinya, send receive kita menggunakan Apple ID kita dan nomor telepon kita kayak gitu. Dan ada banyak juga di sini. Kalaupun kalian nggak aktifkan iMessage, dia hanya akan mengirim sebuah SMS saja. Jadi kalian wajib aktifkan dulu iMessage-nya ketika kalian memang mau ngirim pesan ke teman kalian dalam bentuk gratis, tidak menggunakan pulsa, hanya menggunakan paket data internet. Ya, iMessage saran gue sih wajib kalian gunakan kayak gitu. Di sini juga ada konfigurasi send receive ya dan lain sebagainya. Bisa kalian atur atau kalian bisa samakan dengan konfigurasi gue kayak gitu coy. Ya, selanjutnya itu FaceTime. Nah, FaceTime ini adalah video call-nya dari si Apple gitu atau dari iPhone gitu. Kalian bisa video call ataupun FaceTime call. Jadi kalian bisa versi telepon doang menggunakan FaceTime ataupun kalian bisa versi video untuk menggunakan FaceTime ini gitu loh. Ini akan banyak perkembangan di iOS 15 nanti. FaceTime ini bener-bener banyak perkembangan dari FaceTime ini. Kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya tentang pembahasan World Wide Developer Conference, kalian bisa nonton di sini. Nah, itu gue bahas juga, gue kasih tahu kalau FaceTime itu akan banyak pembaruan di iOS 15 gitu. Ya, selanjutnya kamera udah pasti tahu lah ya. Terus Apple Music ataupun Music ya. Di sini gue menggunakan Apple Music, tapi gue tetap menggunakan Spotify juga, namanya juga content creator. Tapi gue cenderung Apple Music yang sering gue gunakan karena gue lebih seneng aja gitu menggunakannya. Dan perlu diketahui Apple Music ini atau aplikasi musik ini sebenarnya itu bisa digunakan secara offline, tapi kalian juga harus membeli lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan gitu loh, baru diimport ke Apple Music melalui iTunes kayak gitu. Atau kalau kalian misalkan beli menggunakan iTunes Store di sini, nah di sini bisa langsung masuk ke Apple Music kalian atau ke aplikasi musik kalian gitu. Jadi kita lanjut sekalian pembahasannya iTunes Store ini, dimana ini kayak store-nya Apple lah gitu loh, jual-jualin lagu gitu ya, film di sini, movie gitu. Kita bisa beli untuk kita hak milikin gitu. Karena memang sejatinya kita memang harus mensupport gitu loh. Di sini tuh kayak apa ya? Kayak toko-toko VCD dulu lah kalau yang movie nih gitu, 129.000 untuk beli, 29.000 untuk sewa. Kayak gitu cuy. Kita lanjut di Apple atau di iPhone ataupun di iOS itu juga ada podcast. Nah, podcast ini sama seperti kalian mendengarkan podcast di Spotify dan lainnya. Ini Apple juga punya podcast dan di sini juga ada Indonesian podcastnya juga gitu cuy. Contohnya kalian tap menu chart ini. Nah, di sini kita bisa lihat tuh podcast Indonesia. Gue juga sering dengerin kok podcast dari Rintik Seduh ini. Lumayan. Kayak gitu. Dan di sini podcast ini kalian juga bisa dengarkan secara gratis. Adapun yang subscription juga atau berbayar juga kayak gitu. Jadi tergantung si pemilik podcastnya ini gitu. Oke, selanjutnya foto. Kalau foto udah tahu lah ya, galeri. Kita next aja langsung, yaitu aplikasi Clips. Ya, aplikasi Clips ini untuk editing video ataupun foto dengan animasi-animasi yang dikeluarkan oleh Apple. Ini lumayan banyak animasi-animasinya, kalian bisa atur aja sesuai keinginan kalian ya.
gitu. Dia banyak banget stiker-stikernya jadi lucu, dan ini menurut gua oke sih aplikasi Clip, meskipun jarang banyak yang gunain, padahal ini bagus juga untuk kita edit-edit foto, video dengan yang lucu-lucu stiker-stiker gitu ya, dan efek-efek dari aplikasi si Clip ini gitu. Ya, next yaitu iMovie. iMovie ini adalah aplikasi untuk editing video ya. Jadi kalau kalian memang mau edit video, paling gampang cara menggunakannya yaitu kalian menggunakan aplikasi iMovie bawaannya Apple langsung gitu. Dan di iMovie ini sebenarnya sangat mudah banget penggunaannya. Contohnya seperti ini. Gua akan add video dulu. Kita tap aja movie, lalu kita pilih video yang ingin kita edit. Misalkan contohnya gua di sini. Lalu kita create movie aja bawah. Nah, di sini kita bisa atur. Ini detailnya banyak banget sih. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian gitu ya kan. Pokoknya di sini juga banyak juga. Tapi ini lebih keuntungan, lebih dominan, lebih simple gitu penggunaannya. Bisa atur cutting, speed, durasi, sound, text, dan filter gitu. Oke, kita next langsung ke aplikasi selanjutnya yaitu GarageBand. Nah, ini aplikasi untuk teman-teman yang memang suka banget create music ya. Di sini kita bisa create song gitu. Di sini banyak banget untuk bikin musik atau take record atau recording gitu ya. Lebih tepatnya ini buat teman-teman pasti terbantu banget yang memang berhubungan kerjanya dengan musik kayak gitu. Ya, kita lanjut aja yaitu aplikasi Safari. Safari ini adalah browsernya Apple. Jadi kalau kalian terbiasa di Android menggunakan Google Chrome atau Mozilla, di iPhone itu ada bawaannya itu Safari kayak gitu. Dan ini sebuah browser untuk kita browsing apapun, menjelajah di internet gitu ya. Menggunakan aplikasi Safari ini cuy. Oke, kita next aja. Adanya mail ini untuk menyimpan email. Kalau misalnya di Google itu ada Gmail, tapi bisa kita add akun lain. Nah, di iPhone itu adanya mail ini bisa banyak banget kita add akun gitu. Oke, selanjutnya adanya wallet. Nah, wallet ini sebenarnya dompet digitalnya dari si Apple ya. Apple ini menyiapkan ini bermaksud kita memindahkan kayak kartu kredit kita, apapun itu ada di wallet ini. Tapi sayangnya banyak banget mungkin dari beberapa teman-teman yang memang tidak aware dengan adanya wallet ini untuk add kartu kreditnya gitu. Sejujurnya mungkin gak ada kartu kredit kali ya, lebih tepatnya. Sayangnya dia belum support debit gitu loh, cuman untuk kartu kredit dan lain, Visa segala macam gitu. Misalnya kalian tinggal scan code aja, maka kita akan bisa add kartu kita ke wallet ini kayak gitu. Namanya aja wallet cuy, ya dompet digital gitu. Tentunya dengan semestinya handphone atau smartphone ya adanya notes. Di iPhone juga adanya notes ya. Gua nggak akan buka notes gua karena banyak banget. Kita langsung tap new aja. Nah, di sini kita bisa notes pencatatan mulai dari bisa foto juga, scan juga, kita bisa bikin table juga gitu ya. Gitu, sesuai kebutuhan kita. Oke. Next adanya Maps. Nah, ini sayang sekali di negara kita sendiri di sini di Indonesia perkembangan Maps ini menurut gua agak lambat ketimbang di Amerika gitu, di negara pembuatnya Apple atau pembuatnya iPhone gitu ya. Karena kita juga cenderung lebih menggunakan Google Maps daripada Apple Maps gitu. Di sini sebenarnya hampir sama aja penggunaannya, semestinya Maps gitu coy. Oke, tidak luput adanya App Store. Nah, App Store ini lebih tepatnya buat kita download aplikasi, game, dan lain sebagainya. Tentunya pastinya kita harus menggunakan Apple ID kita gitu. Dan ini kita bisa download games atau berlangganan Apple Arcade gitu ya. Buat teman-teman yang sudah menggunakan Apple One atau kalian belum tahu Apple One, kalian coba nonton video yang ini. Nah, di situ gue ngejelasin cara berlangganan Apple One dan apa aja benefit dari Apple One kayak gitu cuy. Lanjut ke Book. Nah, nih Books ini nih aplikasi yang hampir banget tidak digunakan untuk pengguna iPhone ya. Gue juga bingung ya, mungkin ini padahal bagus loh aplikasi ini untuk kita baca buku gitu secara digital gitu ya. Kita bisa cari buku yang kita ingin cari di sini, lalu kita add ya, lalu kita bisa masukin ke library atau kita bisa ke bookstore. Bahkan Apple menaruh user guidance-nya itu di Books, aplikasi bookstore ini. Kita bisa download loh untuk menggunakan secara detail perangkatnya kayak gitu cuy. Dan di sini juga ada yang free juga, buku-buku gratis untuk kita baca ya. Dan ada juga yang berbayar tentunya, yang berlangganan lebih tepatnya atau berbayar kayak gitu. Jadi kalian bisa nikmatin sambil membaca buku secara digital di aplikasi Books ini buat teman-teman yang memang ingin nambah pengetahuan gitu. Next, selanjutnya aplikasi Home. Aplikasi Home ini lebih tepatnya untuk integrasi dengan perangkat kita atau perangkat Apple tentunya yang sudah support dengan aplikasi Home. Kalau pihak ketiga, perangkat pihak ketiga itu harus ada label made for home gini, seperti gini. Nah, gitu. Jadi kalau ada label gitu pasti bisa di-add ke aplikasi Home-nya di iPhone. Contohnya Apple TV dan lain sebagainya seperti HomePod ataupun lainnya gitu ya. Kalian bisa add taruh di sini kayak gitu cuy. Oke, next Weather, yaitu aplikasi cuaca. Jelas udah bukan aplikasi yang lain. Kontak ya, tentunya aplikasi daftar buku kita di mana menyimpan nomor telepon kita. Reminders. Nah, reminders nih sayang sekali banyak banget yang nggak pakai juga nih, gue yakin. Misalkan kalian ingin add catatan kalian gitu ya, kalian bisa add juga tanggal di sini, lokasi,
flag, ataupun bahkan foto serta scan dokumen juga bisa kayak gitu cuy. Ini aplikasi sebenarnya berguna banget loh buat teman-teman yang memang ingin adanya reminder pada saat event-event yang atau catatan-catatan kalian kayak gitu. Oke, next adanya clock tentunya buat setting alarm, stopwatch, timer ya. Lanjut yaitu adanya aplikasi stocks ya. Aplikasi stocks ini buat teman-teman yang memang investasi di bidang saham ya, kalian bisa add di sini saham-sahamnya untuk memperhatikan naik atau turunnya progres dari saham tersebut kayak gitu cuy. Dan di sini juga ada berita-beritanya yang membuat dia turun, membuat dia naik gitu. Oke, ya selanjutnya kalkulator, aplikasi untuk menghitung pasti aja. Ada voice memos di mana recording audio untuk voice memo kita gitu. Yang tentunya juga ada Apple TV atau TV. Sayang sekali dari kita teman-teman semua beberapa dia nggak mengerti Apple TV itu dianggap semuanya gratis kalau kita udah berlangganan. Tidak, kita hanya berlangganan Apple TV Plus-nya aja. Apple TV Plus tuh seperti kayak Netflix atau Disney Plus gitu. Apple TV Plus ini tuh film-film yang dibuat oleh Apple langsung gitu. Kalau misalkan kalian pilih yang Tap Watch Now ini ya tentunya ini film-film orang lain juga, tapi kalian di sini kalian harus sewa ataupun kalian harus beli kayak gitu. Konsumtif banget ya pengguna Apple ya. Kayak gitu. Cuman ya intinya Apple TV itu kebagi dua, Apple TV dan Apple TV Plus. Oke, jangan salah paham ya. Next, gue percepat aja adanya kompas ya dan adanya magnifier. Magnifier nih buat zoom lebih deket. Oh, seperti ini tuh. Buat zoom lebih cepat atau lebih deket gitu ya. Lebih tepatnya. Nah, tapi ini tidak akan ada kalau kalian belum aktifkan di setting. Kalian cari aja magnifier. Nah, di sini ada, kalian tap lalu kalian enable. Oke, ini pastiin enable dulu kalau kalian mau ada aplikasi magnifier. Oke, selanjutnya adanya aplikasi Watch. Ini aplikasi yang menghubungkan kita ke Apple Watch kita gitu. Buat teman-teman yang menggunakan Apple Watch pasti sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi Watch ini ya. Di sini ada konfigurasi serta update Watch OS-nya dan settingan konfigurasi segala macam untuk Apple Watch kita adanya di aplikasi Watch ini kayak gitu. Next, tidak lupa Apple tidak lupa banget untuk menyiapkan aplikasi tips, dimana buat teman-teman yang memang masih baru pemula aja dan pemula banget nih, kita pisahkan ya. Di sini tuh Apple sebenarnya udah nyiapin user guidance secara visualisasi dan texting juga gitu loh. Mau penggunaan Apple Watch, mau AirPods, Health, Siri, Apple Book, privasi, Apple tuh bener-bener menyiapkan semuanya biar kita mudah dan tahu cara penggunaan yang sebenarnya kayak gitu. Next, selanjutnya Find My App yang tadinya dulu ada Find My iPhone dan Find My Friends, sekarang dijadiin satu, hanya ada Find My App, di mana perangkat-perangkat kita bisa dilacak di aplikasi Find My App ini ya. Tentunya dia juga ada people, di sini ada teman-teman juga atau circle kita yang bisa terhubung untuk mengetahui lokasi kita atau kita sharing lokasi terhadap circle kita itu teman-teman kita kayak gitu. Di sini juga tidak luput Apple sudah menambahkan terbaru add item, di mana di sini bisa add AirTag ataupun other support item kayak gitu. Karena Apple baru ngerilis AirTag ya. Jadi Apple naruh di sini item di mana kita bisa terhubung dengan perangkat-perangkat tracking untuk kita hubungan ke aplikasi Find My App ini kayak gitu. Selanjutnya ada Measure, ini aplikasi penggaris lah gue bilang ini. Measure ini nih aplikasi untuk mengukur ukuran seperti ini kalian bisa lihat. Nah tuh kayak gini, aplikasi penggaris cuy ini. Kayak gitu. Dan Apple udah nyiapin ini juga buat kita yang menggunakan atau membutuhkan tuh ya. Ya, selanjutnya adanya aplikasi Health. Ini aplikasi untuk lebih kesehatan kita, pengaturan kesehatan kita, dan kita tahu detail kesehatan kita seperti apa. Dia bisa tahu juga mulai dari langkah kita, kita running, tidur juga bisa ditaruh di sini kayak gitu. Ya, Apple juga sudah menambahkan aplikasinya, itu aplikasi Translate, tapi sayangnya Indonesia nggak ada di sini, hanya ada beberapa negara aja. Mungkin semoga kedepannya Apple akan menambahkan negara-negara lebih banyak lagi kayak gitu. Ya, selanjutnya aplikasi file. Aplikasi file ini untuk direktori kita lah, penyimpanan folder, foto, video dalam bentuk file. Di sinilah disimpan oleh Apple kayak gitu. Next, aplikasi shortcut tentunya ya. Di sini kita bisa pintasan kita atau shortcut kita bisa add di sini dan kita bisa gunakan. Kalau kalian belum tahu shortcut itu apa dan kegunaan apa aja, mungkin kalian bisa nonton video gua sebelumnya. Di sini banyak banget ya, nonton video-video sebelumnya banyak banget. Gua nggak bisa sebutin satu-satu karena gua sering banget ngebahas shortcut kayak gitu. Ini aplikasi pintasan yang memudahkan kita dalam menggunakan iPhone kayak gitu cuy. Next, adanya aplikasi Page. Nah, Page ini nih aplikasi semacam Microsoft Word-nya di Apple gitu. Kalian bisa add Word-nya atau Page-nya di sini, mulai dari basic, reports, book spotlight ya, book landscape gitu. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian, dan tentunya dia juga bisa save as to aplikasi Word. Contohnya misalkan ini nih ya, ini contoh, terus gue save as ke Word, kayaknya bisa export, dibilangnya export to Word, PDF, RTF, page template gitu. Kalian bisa export juga. Jadi ini sebenarnya aplikasi ya bisa dikatakan Microsoft Word-nya dari Windows lah, tapi Apple menambahkannya Page kayak gitu. Ya, adanya aplikasi Keynote. Ini aplikasi
Untuk kalau di Windows itu sering kalian temuin adalah PPT atau PowerPoint. Nah, kalau di Apple atau di iPhone itu adanya aplikasi Keynote kayak gitu cuy. Misalkan kalian tambahkan gini, kalian pilih Teams-nya gitu ya. Kalian bisa save juga atau ekspor juga ke PPT atau PowerPoint ya. Contohnya kalian seperti ini, ekspor. Nah, di sini ada PowerPoint, PDF, animasi, image, Keynote theme gitu ya. Kalian bisa coba-coba sendiri aja langsung ya. Oke, next selanjutnya ada aplikasi Numbers. Nah, aplikasi Number ini kalau di Windows sering kalian temukan adalah Microsoft Excel ya. Kalau di Apple itu Numbers ya. Jadi kalian bisa menggunakan Numbers untuk membuat chart atau table atau apapun ya. Bisa kalian, dan itu juga bisa diekspor juga loh ke Microsoft Excel gitu. Kita bisa ekspor, di sini ada Excel ya kan, PDF, CSV, ada TCF juga ada. Kalian bisa cobain langsung. Oke. Next selanjutnya Apple tidak lupa menaruh aplikasi Apple Store. Nah, Apple Store ini kita buat belanja langsung ke Apple atau Apple Store di seluruh dunia, mulai dari Singapura, Aussie, Hong Kong dan lain sebagainya gitu ya. Sayangnya di Indonesia belum ada Apple Store, dan akhirnya gue di sini gue konfigurasinya region gue pindahin ke Singapura. Di setting ini gue pindahin ke Singapura kayak gitu. Jadi kalian ke profil kalian, setelah itu kalian scroll paling bawah di sini, kalian pilih setting, country-nya gue pindahin ke Singapura. Karena kita belum ada Apple Store cuy, kayak gitu. Oke, selanjutnya Apple juga menaruh aplikasi Apple Support, dimana kita bisa kontak langsung atau hubungi Apple Support pada Apple gitu ya. Jika kita membutuhkan Apple Support, dimana kita mau klaim warranty ataupun mau menanyakan suatu produk yang kita belum tahu kerusakannya apa, kita bisa cari tahu di sini. Dan ketika kalian ada masalah dengan yang lain seperti subscription pada saat beli, request to refund tuh, kalian bisa menggunakan aplikasi support ini. Sebenarnya gampang banget kok gitu. Kalau kalian nonton video gue sebelum yang tentang refund aplikasi, nah di situ kan pakai cara yang menurut gue tuh cara mudah untuk kalian nangkep, pakai gue buat cara itu. Karena waktu itu juga Apple Support belum ada sih aplikasinya pada saat gue buat video itu. Nah di sini kita bisa menggunakan aplikasi Apple Support ini untuk refund juga gitu. Dan ini banyak banget sih. Bahkan Apple juga memberikan informasi juga di sini, di mana kita ada produk di sini back. Nah di sini ada produk-produk yang kita gunakan apa aja. Di sini my device, my service yang gue gunakan gitu. Ya oke, yang terakhir adalah di mana adanya aplikasi settings, aplikasi untuk kita konfigurasi seluruh iPhone kita menggunakan aplikasi setting ini kayak gitu cuy. Ya oke, ya itu tadi cukup panjang penjelasan fungsi dan kegunaan aplikasi bawaan dari iPhone atau Apple kayak gitu. Semoga membantu kalian benar-benar belum tahu kegunaan dari aplikasi tersebut. Semoga terbantu dengan adanya video ini. So, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyak ya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.